Anda berada dan juga siapa saja yang bisa melihat video saya ini. Berikut ini ya bahas sedikit lah ya tentang sekarang kan marah ambil zakat, juga ada panitia zakat. Namun sebelum itu dengan kerelaan hati saya memohon di subscribe lah ya, biar ada keberkahan di antara kita semua. Baiklah, kita sering menjumpai diistilahkan ambil zakat. Ini sekolahan ya ambil zakat, di majlis taklim ambil zakat. Sebetulnya berbeda antara ambil zakat dengan panitia zakat. Yang namanya ambil zakat itu harus mempunyai yang namanya surat atau istilahnya apa, rekomendasi pengangkatan bahwa kepanitiaan tersebut diangkat sebagai amil oleh siapa ya, oleh imam yang berwenang. Itu misalnya presiden atau tingkat wilayah misalnya gubernur, atau wilayah kabupaten ya bupati. Juga bisa dilimpahkan kepada pihak yang terkait, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Memang itu sudah diterapkan itu. Tadi saya browsing ke NU Online, memang ada undang-undangnya mengenai Basnas, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat, dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut. Jadi begini, panitia zakat, kumpulan orang-orang yang membentuk pengambilan zakat, menerima zakat untuk disalurkan. Kalau dia belum menerima SK dari Basnas, seyogyanya mereka itu meminta surat dari Basnas untuk pengangkatan sebagai amil. Sebab efeknya itu, dampaknya itu ya besar. Contoh begini misalnya, saya mengeluarkan zakat fitrah kepada panitia di masjid, panitia penerima zakat, atau menyerahkan anak saya menyerahkan zakatnya ke sekolahan. Seumpama pihak panitia tersebut lupa atau entah bagaimana alasannya, zakat tersebut tidak didistribusikan kepada asnaf yang berhak, maka saya atau anak saya zakatnya itu belum gugur. Ya, belum gugur, masih berdosa karena belum gugur mengeluarkan zakat tersebut. Beda dengan yang namanya amil. Kalau mereka sudah mendapatkan SK dari Basnas sebagai amil, menerima zakat, mengambil zakat, menyalurkan zakat, kemudian saya menyerahkan kepada dia atau anak saya menyerahkan kepada dia zakatnya, otomatis saya dan anak saya yang menyerahkan zakat itu adalah sudah gugur kewajiban, tidak berdosa. Seandainya misalnya amil tersebut tidak menyalurkan atau lali atau bagaimana, tidak disalurkan kepada asnaf yang terkait gitu. Jadi perbedaannya sangat signifikan antara panitia zakat dengan amil zakat. Itu efek daripada syar'inya semacam itu. Jadi seyogyanya kalau panitia zakat minimal harus mengajukan, meminta rekomendasi untuk diangkat sebagai amil. Kasihan nanti muzaki yang menyerahkan zakat kepada mereka. Juga kadang-kadang kita juga mengetahui ya, kadang-kadang mereka yang menganggap sebagai amil kadang menerima zakat, karena ya asnaf itu diantaranya amil zakat itu boleh mengambil bagian zakat tersebut karena sebagai asnaf zakat. Tapi kalau kita bandingkan misalnya ya, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang amil itu menyuruh sahabatnya yang diangkat sebagai amil tersebut mengambil zakat di daerah Yaman, dari kota Madinah mengambil zakat ke daerah Yaman, jauh sekali. Tapi kalau kita yang di sini enak-enak, wis di sekolahan ataupun di masjid wis menganggap dirinya sebagai amil, padahal orang kosone cuma tengok-tengok, ada bengi mbek ngopi, mbek rokok-rokokan, ngaku sebagai amil. Nah itu ya, jadi sangat jauh sekali. Juga di sekolahan misalnya, guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi kok mau mengambil dari zakat tersebut, sebetulnya kan nggak layak itu. Wong dia sebagai
guru, sebagai panitia, bukan sebagai amil apalagi. Di samping itu dia kan sudah berkecukupan dalam tanda petik ya. Mereka sudah banyak yang mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau membicarakan masalah amil, zaman sahabat Nabi sangat berat sekali untuk dikatakan sebagai amil zakat. Ngambil zakat, berangkat dari Madinah menuju ke Yaman mengumpulkan. Nah, kalau semacam itu ya pantas dikasih asnaf sebagai zakatnya, sebagai menerima zakat juga. Tapi kalau kita yang panitia zakat atau amil yang di daerah ini, orang-orang kosong ini kok menerima zakat itu ya sebaiknya ya dikasihkan kepada yang lain yang lebih berhak. Jadi intinya, Mbah semuanya ataupun siapa saja yang melihat ini, kalau Anda sebagai panitia zakat introspeksi diri, sudahkah menerima SK dari Basnas ataupun belum? Sebab efeknya itu tadi, kalau seseorang menyerahkan zakat kepada dia, muzaki kepada dia, kok ada ngeladrah ataupun kelupaan dan sebagainya, zakat tersebut tidak disalurkan, maka kasihan muzaki, belum gugur sebagai kewajiban untuk membayar zakat. Maka ya afdolnya ya segera diurus suratnya, SK-nya itu, biar sama-sama enak. Jadi intinya ya semacam itulah ya. Amil zakat dulu dengan sekarang sangat jauh risikonya, beratnya. Kalau zaman Nabi ya tadi itu, mengambil zakat dari Yaman dibawa ke Madinah. Kalau kita sekarang ini cuma tengok-tengok kok menganggap sebagai amil zakat. Yaitu kalau menerima ya rasanya kok koyok gak imbang itu ya, rekosone kalau tidak kan gak imbang. Ya Allah teman ya, teman segi penak-penak ambil zakat, gelar kloso atau meja disediani panitia menerima zakat itu wis penak. Oke, demikian Mbah, mohon maaf ya kalau ada kesalahannya. Ini hanya sharing-sharing, misalnya itu pentingnya embel-embel sebagai amil zakat yang disahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Mudah sekarang kok meluncur ke kabupaten, meluncur ke kantornya, minta legalitas bisa, ataupun minta kepada Lazis NU, karena Lazis NU itu sudah di ACC, sudah direkomendasi oleh Basnas untuk mengelola zakat tersebut. Akhirnya dari Tuban Selatan, Mbak Esan melaporkan ini ya, sharing-sharing. Mohon maaf sekali lagi dan memohon dengan sangat untuk di subscribe kalau memang ada baiknya, ada manfaatnya, dan juga biar keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.